Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna, yang dengan rahmatnya semua niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak ada kata yang pantas yang harusnya senantiasa kita ucapkan, melainkan kita memuji nama Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena apa? Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Dan kebanyakan manusia menganggap kenikmatan itu adalah berupa sesuatu yang dia inginkan, kemudian dia bisa mendapatkannya. Baru dia merasakan bahwa itu adalah kenikmatan. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia melupakan nikmat Allah. Nikmat itu adalah besar. Di antaranya adalah nikmat udara yang Allah sediakan untuk kita secara gratis. Yang kita tanpa meminta kepada Allah, Allah sediakan. Bayangkan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan udara ini Allah pasang tarif, setiap kali kita menghirup udara ini dan kita harus membayar, maka tidak akan mampu kita membayarnya. Maka benar ya firman Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan mampu menghitungnya. Itu baru dari udara. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita pikir-pikir, kita introspeksi diri, apakah hidup kita ini banyak memikirkan bagaimana caranya meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah? Ya. Apakah kita sering berpikir mulai dari bangun kita berpikir bagaimana nih ibadah saya ini belum sempurna, ibadah saya ini masih bolong-bolong, sholat saya ya masih bolong-bolong, dan ibadah-ibadah sunnahnya itu jarang kita lakukan. Sedikit mungkin manusia yang berpikir itu. Terbukti kebanyakan manusia yang ada di pikirannya adalah selalu tentang kebutuhan-kebutuhan dunia, terutama harta atau uang ya. Kebanyakan manusia yang ada di pikirannya yaitu adalah bagaimana caranya untuk menambah penghasilannya, menambah hartanya, menambah uangnya. Padahal tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai penghasilan yang tetap, misalkan dia sudah punya gaji, tapi dia ingin menambah lagi penghasilannya, sehingga dia diasah otaknya atau pikirannya itu selalu bagaimana caranya untuk menambah penghasilan atau hartanya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari awal tadi sedikit manusia yang berpikir ketika dia bangun tidur itu yang ada di pikiran dia adalah bagaimana caranya memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit orang yang berpikir ke situ. Padahal kita mempunyai kewajiban yang nomor satu adalah beribadah kepada Allah. Karena sejatinya kita diciptakan oleh Allah itu adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia untuk beribadah, bukan untuk mencari dunia. Berarti salah dong kalau misalkan mencari dunia? Tidak salah. Tapi yang menjadi salah adalah target utamanya adalah mendapatkan dunia. Padahal kewajibannya adalah beribadah kepada Allah. Nah terus, ya dunia harus kita manfaatkan untuk kita ibadah. Karena dunia ini adalah fasilitas kita agar kita bisa beribadah kepada Allah. Karena di akhirat itu tidak bisa lagi kita beribadah kepada Allah. Di akhirat itu adalah waktunya kita masa perhitungan, masa hisab ya, untuk menentukan nih kita kembali ke kampung halaman kita, apakah kita termasuk orang-orang yang sukses, berhasil memiliki rumah, ya, istana di surga, kendaraan-kendaraan yang mewah, atau semua yang kita butuhkan. Atau manusia itu adalah berada kepada manusia yang kerugian, yaitu na'udzubillah, manusia itu dimasukkan ke neraka. Nah,
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari mulai saat ini kita mulai introspeksi atau memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penuhi itu pikiran kita dengan apa? Dengan selalu berusaha memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Sholat kita yang tadinya hanya 2 waktu, kita perbaiki menjadi 5 waktu. Ibadah-ibadah sunnah yang tidak kita lakukan, mulai kita lakukan. Kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan lewatkan, jangan buang kesempatan atau fasilitas yang Allah sediakan itu, yaitu di dunia. Bekerja kita untuk akhirat. Mencari sesuatu kita di dunia ini adalah untuk akhirat. Selalu kita kumpulkan apa yang kita lakukan di dunia ini adalah agar bisa dibawa nanti ke kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat. Jangan seperti orang-orang yang dia disibukkan di dunia ini untuk mengumpulkan harta, kekayaan, ya, apapun itu. Kemudian dia tinggalkan di dunia. Dia tidak bawa ke kampung halamannya, yaitu akhirat. Itu rugi, ya. Untuk apa dia sekolah tinggi, ya kan, mengeluarkan biaya yang banyak, tapi apa yang dihasilkan dari itu semua dia tinggalkan di dunia, dia tidak bawa. Nah, itu adalah termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan hidayahnya, diberikan rahmatnya untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersegera, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Dalam hal mencari ampunan dari Allah, dan kita harus bersegera, ya, mencari surga, karena memang itu tujuan kita mendapatkan surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, ampunan Tuhanmu, ya. Kita tidak boleh menunda-nunda, ya. Ketika kita lupa akan kewajiban kita, maka kita bersegera. Mohon ampun kepada Allah, perbaiki ibadah kita, perbaiki sholat-sholat kita, amalan-amalan soleh kita yang lainnya, ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Kita kerjakan, kita semangat, ya. Fastabiqul khair, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan kata Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi surga itu, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat luas, ya. Dunia ini tidak ada apa-apanya, karena surga ini seluas langit dan bumi. Maka rugi, ya, kalau kita ternyata hanya disibukkan dalam urusan dunia sehingga kita lalai untuk urusan kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat. Kita harus benar-benar fokus, ya, untuk mendapatkan surga. Dan perjuangannya itu memang tidak mudah untuk mendapatkan surga. Akan tetapi kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk mendapatkan surga. Bisa kumpul bersama orang-orang yang kita cintai, saudara-saudara kita semuanya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.